Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Polresta Banyumas menggelar kegiatan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru pada Senin 15 Desember 2025 pagi. Kegiatan berlangsung di Aula Rekonfu Polresta Banyumas mulai pukul 9 WIB hingga 12 WIB. Polresta Banyumas melaksanakan kegiatan sosialisasi KUHP dan KUHAP baru, di mana kegiatan ini dilaksanakan di Aula Rekonfu Polresta Banyumas dengan dihadiri oleh Kapolresta Banyumas, PCU Polresta Banyumas, Kapolsek jajaran Polresta Banyumas, dan narasumber. Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Polresta Banyumas dalam menyiapkan sumber daya manusia profesional dan adaptif terhadap perubahan regulasi hukum pidana nasional. Dalam sambutannya, Kapolresta Banyumas menekankan pentingnya pemahaman substansi KUHP dan KUHAP baru bagi seluruh jajaran Polri. Ia juga menegaskan bahwa tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri semakin tinggi, khususnya dalam aspek penegakan hukum yang berkeadilan. Materi sosialisasi menekankan peran strategis penyidik sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana serta pentingnya landasan undang-undang agar tidak muncul ruang gelap dalam penegakan hukum, termasuk perluasan alat bukti dalam KUHAP baru yang harus diperoleh secara sah. Selain itu dibahas perubahan fundamental dalam KUHAP baru meliputi penghapusan klasifikasi kejahatan dan pelanggaran, penerapan konsep living law, serta pengenalan asas strict liability dan vicarious liability. Sesi sosialisasi diakhiri dengan sesi tanya-jawab yang berlangsung interaktif, mencerminkan tingginya antusiasme peserta dalam memahami substansi KUHP dan KUHAP baru. Kegiatan ditutup dengan pembulatan materi oleh moderator dan sesi foto bersama. Secara keseluruhan, sosialisasi ini diharapkan mampu memperkuat kualitas penegakan hukum di wilayah hukum Polresta Banyumas agar selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional. Kemudian yang dapat kami laporkan, salam presisi. Untuk kepentingan penyidik. Kapolda Sulawesi Tengah melakukan penandatanganan prasasti Tugu Pancasila yang terletak di Dusun Taman Jeka, Kabupaten Poso. Penandatanganan prasasti menjadi simbol penguatan nilai-nilai Pancasila di wilayah bekas konflik. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi melakukan penandatanganan prasasti Tugu Pancasila yang terletak di Dusun Taman Jeka, Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso pada Kamis 11 Desember 2025. Penandatanganan prasasti dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Poso, unsur kementerian terkait, organisasi keagamaan, serta tokoh lintas iman turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap upaya memperkuat persatuan dan toleransi. Selain itu, perwakilan dari Satuan Yonif 714 Sintuwu Maroso dan Zipur 15 Lemba Maroso juga mengikuti kegiatan ini. Dalam sambutannya, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi menegaskan, Tugu Pancasila menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kedamaian di Poso. Menurut Kapolda, keberadaan Tugu menjadi simbol pemersatu sekaligus sarana edukasi bagi generasi muda agar memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Sementara itu, Kaops Madagoraya Kombes Pol Heni Agus Sunandar menjelaskan bahwa pembangunan Tugu Pancasila merupakan bagian dari pendekatan soft approach dalam operasi Madagoraya. Pendekatan itu bertujuan untuk memperkuat ideologi kebangsaan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Kombes Pol Heni menambahkan kolaborasi antara TNI Polri, pemerintah daerah, para tokoh dan sahabat perubahan deradikalisasi akan terus diperkuat guna memastikan stabilitas keamanan yang berkelanjutan di Kabupaten Poso. Pancasila sebagai fondasi bangsa harus terus dirawat bersama khususnya di wilayah yang pernah mengalami konflik. Pancasila merupakan energi positif untuk menjaga persatuan, toleransi, dan kedamaian di Sulawesi Tengah. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polresta Samarinda berkomitmen penuh membentengi generasi muda dari ancaman perpecahan. Komitmen itu diwujudkan dengan pengencaran kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dan anti radikalisme di SMKN 8 Samarinda. Sosialisasi wawasan kebangsaan dan anti radikalisme bertujuan memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan.
berlangsung di Aula Sekolah pada Senin 15 Desember 2025. Hadir dalam acara tersebut Kepala SMKN 8 Kota Samarinda, Sri Hartono, dan Kasih Humas Polresta Samarinda, Ibda Novi Haristiawan sebagai narasumber utama. Kepala SMKN 8 mengingatkan penanaman nilai-nilai kebangsaan sangat krusial bagi pelajar. Edukasi ini menjadi pagar agar siswa tidak terjerumus pada ideologi yang merusak keutuhan bangsa. Sebagai narasumber, Ibda Novi Hari menyampaikan materi terkait pentingnya toleransi, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, serta ancaman dan radikalisme yang sering masuk melalui media sosial. Ibda Novi juga mengingatkan peran penting pengawasan guru dan orang tua agar pelajar tidak terpapar pengaruh negatif dari ideologi yang bertentangan dengan dasar negara. Dengan bekal wawasan kebangsaan yang kuat, para pelajar menjadi duta perdamaian dan persatuan di lingkungan masing-masing. Antusiasme para pelajar terlihat jelas selama kegiatan berlangsung. Para siswa aktif bertanya dan berdiskusi mengenai berbagai topik, mulai dari etika bermedia sosial hingga cara mendeteksi dan mencegah penyebaran paham radikal. Sosialisasi wawasan kebangsaan dan anti-radikalisme menunjukkan tingginya kesadaran siswa akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa. Dari Humas Polresta Samarinda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.